Sepekan berlalu, wacana interpelasi di Pamekasan terus menjadi perbincangan publik. Apalagi antara pengusul dengan fraksi PKB sepertinya tetap tidak seirama. Fraksi PKB bahkan menuding interpelasi yang diajukan oleh anggota DPRD Pamekasan itu cacat hukum. Apakah benar seperti itu? Telah hadir di studio pengusul interpelasi, Mas Hamdi Jibril. Kalau di luaran terkenalnya Mas Jibril ya. Iya. Assalamualaikum Mas Hamdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Banyak netizen masyarakat Pamekasan itu yang ingin sekali mendengar penjelasan dari Mas Hamdi ini. Iya. Jadi seperti apa kronologis awal sehingga anggota DPRD dipelopori oleh Mas Hamdi ini mengajukan interpelasi terhadap mobil sehat ya? Bisa diceritakan? Sebetulnya bukan hanya mobil sehat yang diinterpelasi itu. Ada 2 item kebijakan pemerintah yang diinterpelasi. Pertama itu adalah yang diinterpelasi atau yang diajukan? Yang diajukan. Oh, diajukan. Yang diajukan interpelasi itu ada 2. Yang pertama itu penyediaan sarana pemberdayaan kesehatan masyarakat. Kalau di masyarakat dikenal dengan mobil sehat. Oke. Yang kedua itu adalah anggaran penanganan COVID-19. Cuma dalam perjalanannya yang disetujui oleh mayoritas anggota DPRD yang kemudian menjadi keputusan DPRD adalah penyediaan sarana pemberdayaan kesehatan masyarakat. Sementara yang masalah COVID itu cukup dipansuskan gitu, istilahnya. Berawal dari kejadian pada tahun 2019 akhir waktu saya baru masuk di kantor DPRD, baru masuk di sana ya, masih nyerah. Jadi ada anggaran sebesar 38 kalau tidak keliru begitu. Yang itu rencana kita awal itu untuk di transfer ke rekening desa. Setiap desa mendapatkan bagian 200 juta per desa. Itu anggaran apa itu? Yang APBD. Oke, APBD. Di APBD kesepakatan antara legislatif dengan eksekutif itu bahwasanya akan ada dana transfer ke desa sebesar 200 juta per desa. Rata-ratanya begitu. Itu sudah disepakati. Sudah selesai dibahas pada 2019 PAK 2019 kemudian disahkan. Tapi kemudian anggaran itu tidak terserap. Anggaran itu tidak terserap menjadi silpa di 2019. Oke. Silpa APBD 2019. Dan masuk 2020 ya? Masuk pada anggaran baru 2020. Nah, di anggaran baru 2020 itu mobil sehat itu menjadi pertanyaan. Anggaran yang 200 juta itu menjadi pertanyaan di DPRD. Kenapa kok belum masuk ke rekening desa? Kenapa sampai sekarang belum ada desa yang membeli mobil itu? Nah, pada akhirnya muncul mobil sehat itu. Sudah muncul barangnya. Nah, kita dibuat bingung di situ. Ini kan kayaknya main peta umpet dengan DPR. Tiba-tiba anggaran itu menjadi pembelian barang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. DPMD ya? Di DPMD ya, menjadi pembelian barang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, belanja langsung pembelian barang sebanyak 178 mobil. Sesuai jumlah desa sesuai jumlah desa tentunya. Nah, baru viral ketika Komisi 1 turun cross check ke lapangan melihat mobil itu, kemudian ada salah satu anggota Komisi 1 yang kemudian menyiarkan langsung di Facebook. Waktu itu terkenal dengan bikin guys. vlog ya? Ya. Halo guys gitu ya. Ya, sampai sekarang halo guys terkenal di Pamekasan. Tetap menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen ya. Nah, kita bingung pada waktu itu. Loh, ini kok bisa sudah ada mobilnya? Gimana ceritanya ya kan? Kita cari. Setelah kita cari, ternyata tidak ada.
nomenklatur anggaran kita cari, ternyata anggaran tersebut ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar 37,5 miliar yang terbagi menjadi dua. Yang pertama itu penyediaan sarana pemberdayaan kesehatan masyarakat, anggarannya sekitar 35,6 miliar. Yang kedua itu 1,9 miliar, yang nomenklaturnya berbunyi branding dan karoseri mobil. Nah, branding dan karoseri mobil. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita, loh, kok bisa langsung jadi begini ya? Kok bisa langsung jadi begini? Kok bisa langsung jadi belanja barang? Padahal kita itu kesepakatan awalnya itu di APBD itu kita sudah sepakat bahwasanya ini ditransfer. Nah, itu kemudian bergulir, nah, sehingga kita menemukan beberapa fakta yang tentunya nanti akan dipertanyakan kepada pemerintah berkaitan dengan fakta-fakta tersebut. Nah, pertama ini soal anggaran kan otomatis anggaran perlu disahkan di paripurna DPRD, kayak gitu kan. Tidak mungkin dong DPMD itu punya anggaran tanpa disahkan melalui paripurna pengesahan APBD kayak gitu kan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Dari mana ini masuknya, itu loh. Karena kita tidak pernah membahas itu. Yang kita bahas itu ini pernah dibahas, tidak pernah dibahas, atau belum pernah dibaca nih waktu karena memang DPMD itu mitra kerja Komisi 1. Jadi saya tahu betul, di RKA kita tahu betul, DPMD mengajukan kepada kita di RKA itu hanya 3,6 miliar. Seluruh pagu anggaran di DPMD loh. Kemudian di APBD muncul 42 miliar. Ini itu urusan urusan legislatif dengan eksekutif lah. Karena kita nggak masuk di dalamnya. Tapi kan logika umumnya kayak gitu. Kalau tidak disahkan di APBD kan, mana mungkin diajukan ke gubernur kayak gitu. Yang diajukan ke gubernur itu di 2019 itu merupakan BK. BK, bantuan keuangan ke desa, ke rekening desa. Di 2020 itu di APBDes, sebagian APBDes yang sekarang saya masih punya fotonya di banner APBDes 2020 itu, di banyak desa itu ada pendapatan desa itu dari BKK, bantuan keuangan kabupaten sebesar 200 juta. Tapi kemudian berubah. Ini berubah ketika APBD sudah disahkan kan, memang ada Mas begini. Memang ada kebijakan begini loh. Bupati boleh kemudian melakukan perubahan anggaran, memang boleh. Perubahan anggaran itu boleh dilakukan oleh bupati, tapi pada item anggaran berkenan. Kalau pergeseran anggaran seperti itu tidak bisa. Ada apa kok bisa jadi seperti itu kan? Dari jenis belanja jenis belanja transfer ke jenis belanja langsung ya, belanja barang. Langsung. Kemudian ada relokasi anggaran di sini. Iya. Biasanya bisa memang, tapi tidak begitu prakteknya. Ada yang bisa melalui perkada, bisa. Tapi kalau yang ini melalui perkada ini jelas tidak bisa. Tidak sah kalau melalui perkada. Jadi sampai sekarang ini masih misteri ya. Sebelum DPRD interpelasi langsung kayak gitu. Masih misteri. Sebelum kita mendatangkan bupati kemudian bertanya secara langsung kepada bupati, ini kok bisa jadi begini? Iya. Nah, ini belum jelas persoalan. Makanya interpelasi itu kan hak bertanya sebetulnya. Hak menanyakan secara langsung kepada bupati. Yang di situ bupati harus hadir secara fisik. Kalau masalah menjawab boleh diwakilkan kepada kepala dinas, kepada sekda boleh. Jadi kita mau tanya langsung. Kapan rencananya ini? Kita nunggu hasil BAMUS. Ya kan, agenda DPRD itu yang menjadwal adalah BAMUS. Jadi interpelasi nanti itu dijadwal oleh BAMUS, kapan manggil bupati tahap pertama, kemudian kapan tahap keduanya, kan tidak hanya bupati yang kita panggil. Nah, ini mobil sehat ditunggu masyarakat dan
mungkin sebagian kepala desa, entah sebagian besar atau sebagian kecil, merasa senang dengan mobil sehat itu. Iya. DPRD apa nggak merasa, ini lawan saya nanti kepala desa kayak gitu? Apa nggak khawatir dengan? Justru seandainya kalau menurut kami di DPR, seandainya kepala desa ini tahu bahwasanya prosesnya ini ada peralihan, justru kepala desa akan mendukung kami. Oh gitu ya? Iya, kami yakin. Yakinnya begitu, karena begini. Kalau seumpamanya ini dana ditransfer ke desa, seumpamanya kan 200 juta beli mobil seumpamanya. APV harganya 170 kan ada sisa uang 30 juta, ini kan bisa dibuat silta apa-apa. Oke. Tapi kalau dibuat seperti ini kan sisanya ini kembali ke APBD, bukan kembali ke APBDes. Kalau di APBDes kan kembali ke APBDes, tentu menjadi pendapatan APBDes. Makanya saya yakin kalau kepala desa mengerti, tentu pasti akan dukung kami. Begitu ya? Optimis saya itu. Nah, apa kemudian yang ditargetkan dari interpelasi ini? Karena kalau membaca dari undang-undang, sejauh pemahaman saya, interpelasi itu hanya bertanya dan bupati menjawab. Ada yang lebih tinggi kayak gitu, angket misalnya. Kenapa kayak gitu? Kok hanya interpelasi kayak gitu? Karena begini Mas ya, interpelasi itu punya konsekuensi hukum berbeda dengan angket. Sehingga pada metode pengajuannya juga berbeda dengan angket, Mas. Di DPRD itu ada 3 hak istimewa. Yang pertama itu adalah interpelasi, angket, hak menyatakan pendapat. Dari ketiganya itu punya konsekuensi hukum yang berbeda. Interpelasi itu hanya menanyakan langsung kepada bupati, berkaitan dengan kebijakan strategis yang berdampak kepada masyarakat banyak, hajat hidup orang banyak. Dampaknya tidak harus buruk, Mas. Tidak harus buruk. Tidak harus buruk ya? Tidak harus buruk. Dampak baik juga boleh ya? Ya, meskipun dampaknya baik, boleh kita interpelasi. Kalau kemudian ditengarai ada proses-proses yang tidak benar dan sebagainya. Yang terpenting itu kebijakannya strategis. Masuk. Karena pengadaan mobil sehat, itu masuk kepada kebijakan yang strategis. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, kesehatan masyarakat, jelas ini sudah masuk. Masalah kemudian konsekuensi hukum, kita harus mengetahui dulu apa yang terjadi pada proses ini. Kalau angket itu beda, angket itu harus ada pelanggaran hukum. Jadi ada yang nampak dulu ya. Makanya saya sekaligus membantah apa yang disampaikan oleh orang-orang yang kurang tidak mendukung terhadap interpelasi, di mana pelanggaran hukumnya begini-begini. Saya katakan bahwasanya kalau jelas ada pelanggaran hukum, yang jelas itu pidana, maka jangan interpelasi, angket. Kalau masih belum jelas ya interpelasi. Ini kenapa interpelasi? Karena ini belum jelas. Kalau sudah jelas ada pelanggaran hukum, kita angket. Oh gitu ya. Oke. Terus kemudian ada tuduhan dari fraksi PKB. Ada prosedur yang tidak dilakukan. Misalnya memberikan penjelasan sebelum paripurna kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini nantinya akan tumbang tindih karena ada pansus, terus kemudian ada interpelasi kayak gitu. Ini perlu penjelasan. Yang pertama masalah apa tadi? Ada prosedur yang tidak dilewati katanya, sehingga ada tuduhan ini cacat hukum kayak gitu. Kalau masalah cacat hukum begini, Mas. Cacat hukum atau tidak itu ya teman-teman dari fraksi PKB tidak bisa memvonis begitu. Kalau memang ada keberatan terhadap keputusan DPRD, ya lebih baik ya diajukan ke PT UN karena ini keputusan resmi DPR. Nah, diambil melalui rapat paripurna, di mana rapat paripurna itu adalah rapat tertinggi. Betul. Pengambilan keputusan tertinggi di DPRD. Tidak ada yang lebih tinggi dari rapat paripurna itu kalau di DPRD. Sehingga cacat hukum atau tidak itu tidak bisa divonis di bawah rapat paripurna. Karena kalau sudah menjadi keputusan paripurna ini sudah menjadi urusan lembaga ya, bukan keputusan lembaga, lagi ya? Bukan perseorangan, bukan saya yang memutus. Ini lembaga. Kemudian yang kedua, ada prosedur yang tidak dilalui. Saya rasa tidak ada prosedur yang tidak dilalui, semuanya sudah dilalui. Karena kronologisnya begini, Mas. Pengajuan pertama kita memang waktu saya mengajukan itu karena pada waktu itu habis paripurna, saya minta tanda tangan sama teman-teman yang lain berdasarkan kesepakatan teman-teman.
Gimana ini mau diajukan sekarang? Iya, tidak apa-apa diajukan sekarang. Itu memuat materi. Oke. Memuat materi. Meskipun di tatib kita itu mengatur bahwasanya minimal memuat materi dan alasan. Alasannya kemudian saya sampaikan ketika paripurna. Yang Senin Ya, lalu itu ya? Senin lalu kita sampaikan. Itu disampaikan secara tertulis dan secara lisan. Oke. Secara tertulis kita sampaikan kepada pimpinan DPRD, kemudian difotokopi, kemudian diedarkan kepada fraksi-fraksi, sehingga pada waktu itu fraksi menyampaikan pemandangan umum fraksi, pandangan anggota melalui fraksi, Melalui fraksi ya. melalui fraksi. Pada waktu itu tidak ada persoalan, Mas. Dan fraksi PKB pada waktu itu menerima saja. Bahkan Waktu pemandangan umum itu. sebelum pemandangan umum itu. Sebelum pemandangan bahkan PKB meminta waktu 15 menit. Meminta waktu untuk mengkaji alasan interpelasi kita. Oke. Akhirnya rapat paripurna dihentikan sementara untuk memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi agar melakukan rapat internal fraksi. Nah, habis itu 15 menit, saya ingatnya 15 menit, tapi kemudian menjadi 25 menit kemudian. Rapat interpelasi ini rapat terlama. Dari jam 10 sampai jam setengah 5. Setelah itu, baru pada proses berikutnya, yaitu fraksi-fraksi menyampaikan pandangan. Oke. Tidak ada persoalan sebelumnya. Setelah fraksi-fraksi menyampaikan pandangan, baru teman-teman semua fraksi menyampaikan pandangan. Ada yang menolak, seperti Demokrat menolak ya. Kemudian P3, secara fraksi P3 abstain. Akan tetapi P3 memberikan keleluasaan kepada anggota-anggotanya untuk mendukung atau menolak. Terserah anggota. Nah, kebetulan banyak dari anggota fraksi P3 yang ikut mendukung pada waktu itu. Nah, kemudian yang lain mendukung adanya interpelasi. Kemudian PKB. Nah, PKB ini pada waktu itu mengatakan bahwasanya ini dulunya kan sudah menerima. Kemudian feedback lagi karena ada proses yang tidak dilalui. Nah, ini di voting lagi. Gimana ini? Apakah kita mau tunda atau tidak di voting? Menang kita. Oke. Kalah dong PKB. Kalah PKB. Mohon maaf, kalah dong PKB pada waktu itu. Kalah lobby berarti ya. Ya enggak, bukan masalah lobby. Kan paripurna ini forum argumentasi. Forum argumentasi. Siapa yang lebih baik dalam berargumentasi, siapa yang lebih bisa merasionalkan persoalan kepada teman-teman, tentu dia yang akan didukung oleh teman-teman. Berarti tidak bisa memanfaatkan 15 menit itu ya? Tidak bisa. Iya. Jadi setelah itu apakah dilanjut? Dilanjut. Nah, setelah pada tahapan akhir sudah hampir penentuan ini, pengambilan keputusan terakhir, PKB ini ngotot. Teman-teman PKB ngotot bahwasanya ini tidak sah, ini tidak sah. Kemudian di voting lagi, gimana ini? Oke. Sampai ada pengusiran terhadap PKB katanya. Udah. Silahkan keluar kalau nggak mau kayak gitu. Ya itu kan eskalasi di forum yang biasa lah seperti karena itu. Karena waktu itu tertutup ya, iya, media nggak boleh masuk kayak gitu. Dialektika yang terjadi di dalam itu Mas memang panas. Ya biasalah. Kita kan memperdebatkan sesuatu yang kemudian ini menjadi keputusan yang istimewa di DPRD. Interpelasi ini kan hak istimewa DPRD. Jadi karena ini menyangkut marwah DPRD dan menyangkut keputusan yang sangat strategis berkaitan dengan interpelasi, di mana sebelum-sebelumnya belum pernah ada di Kabupaten Pamekasan, maka tentu perdebatannya sangat sengit. Sehingga kalau ada bahasa-bahasa yang silahkan keluar kalau tidak setuju, kalau ada seperti itu ya itu aja lah. Biasa saja. Wong kita di organisasi sering saling lempar kursi biasa. Biasa saja.
tidak ada persoalan. Itu kan sering ya di di kongres apa Oke. Nah, soal tumpang tindih, ada pansus, ada interpelasi kayak gitu. Itu gimana itu? Saya Berarti rasa nanti 2 kali dong Bupati memberi penjelasan. Nah, kalau pansus kan tidak perlu dihadiri bupati. Tidak perlu ya? Tidak perlu dihadiri bupati secara langsung. Artinya kalau pansus itu cukup dinas yang hadir atau kemudian modelnya kan pengawasan. Beda loh. Kemudian bisa juga saling melengkapi. Hasil pansus bisa mendukung pada proses interpelasi, atau kemudian yang masih kurang lengkap di interpelasi atau di pansus bisa ditanyakan di interpelasi. Terus anunya berbeda juga, orang-orangnya yang ada di pansus itu Beda-beda yang ada di pansus itu kan cuma 15 orang. Ya. 15 orang utusan dari Fraksi-fraksi. Sementara kalau interpelasi ini kan seluruh anggota dewan mempunyai hak untuk bertanya. Oke. Boleh siapapun yang hadir pada waktu itu langsung tanya langsung kepada bupati berkaitan dengan hal itu. Oke. Boleh. Jadi beda. Kalau ada bahasa kemudian lebih eksploratif, pansus dari mana teorinya? Masa senjata andalan lebih kalah kepada senjata biasa? Oke. Tidak masuk akal itu. Interpelasi itu senjata andalan DPRD. Masa kalah sama senjata biasa? Oke. Dari respon para netizen, ada juga yang sedikit nyinyir kayak gitu terhadap interpelasi ini. Ini jangan-jangan bagian dari gerakan orang yang tidak mendukung bupati pada pilkada 2 tahun lalu kayak gitu. Saya rasa tidak. Tidak ya? Saya rasa tidak. Wong PKS itu kan partai pengusung. Oh gitu ya. Justru Demokrat itu bukan partai pengusung kok, menolak. Menolak interpelasi. Harusnya Demokrat itu kan oposisi. Okay. Tapi enggak kok. Jadi tidak ada hubungannya dengan politik 2 tahun lalu. Tidak ada ya? Tidak ada. Okay. Karena di interpelasi itu ada partai pengusung seperti Gerindra, kemudian PKS, itu kan partai pengusung bupati itu. Tapi kemudian mendukung interpelasi. Ada yang justru tidak mendukung berbaur pada waktu pemilu seperti Demokrat, itu P3 contohnya, malah memilih menolak, P3 abstain. Jadi tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya ya? Ada. Jadi ini memang inisiasi dari Mas Hamdi ini terus didukung oleh teman-teman anggota yang lain kayak gitu? Oke. Kalau target kapan selesai kira-kira? Kan nggak mungkin dong antara eksekutif dengan legislatif renggang gara-gara interpelasi ini kan kayak gitu. Justru ini kan semakin mempererat hubungan. Oh gitu ya. Yang asalnya jarang ngopi bareng dengan DPR bisa ngopi bareng dengan DPR di kantor ya kan. Siap. Tidak ada kalau di luar itu kan ada stigma bermusuhan. Ini DPR saling hantam dengan bupati. Sebenarnya tidak begitu. Bupati, pemerintah, eksekutif dengan legislatif itu bersama-sama. Hal wajar ketika kemudian satunya salah ditegur oleh satunya. Karena kalau istilahnya orang Madura itu laki bini bupati benar. Jadi mon bini nagaler tegur bi silake keler tegur bi itu hal biasa. Hal biasa ya. Iya, tidak ada yang artinya jangan kemudian di branding bahwasanya DPRD dengan bupati bermusuhan, enggak. Sudah biasa seperti itu. Ya, kita membicarakan persoalan bagaimana Pamekasan ke depan, bagaimana lebih baik, bagaimana jalur penyelenggaraan pemerintahan ini tetap berada di atas undang-undang. Itu harus wajib kita lakukan itu sebagai DPRD. Siap, dan semoga apa yang diinginkan oleh teman-teman DPRD mempertanyakan dan semuanya itu menjadi yang terbaik lah bagi Pamekasan. Terima kasih Mas Hamdi telah hadir di sini, dan semoga nggak kapok lah kita undang dalam tema-tema yang lain tentunya. Insya Allah saya siap-siap. Terima kasih untuk para pemirsa dan salam Lebur TV.